Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Yenamo Sidam, Om Anubadrah Pratawu Yantu Wiswata. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator pada presentasi materi kali ini. Yang saya hormati Ibu Niluh Purnamaswari Pranuwanti, SAG MPD, serta teman-teman dari PAH 2C, dan teman-teman yang nantinya akan menyaksikan presentasi materi ini yang saya cintai dan saya banggakan tentunya. Selamat datang pada presentasi materi Tatuam ASI mata kuliah Tatwa yang nantinya akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Teman-teman sekalian, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya dalam kesempatan ini untuk memperkenalkan beberapa pemateri yang nantinya akan membawakan materi Tatuam ASI. Yang pertama ialah Putu Nisa Purwanti dengan NIM akhir 53. Yang kedua adalah Niputu Vivi Aprismanti dengan NIM akhir 58. Dan yang terakhir adalah Gede Wahyu Wiratama dengan NIM akhir 65. Teman-teman sekalian, adapun materi Tatuam ASI ini akan kami bagi menjadi 4 submateri. Yang pertama ialah pemahaman umum, yang kedua adalah sastra suci mengenai ajaran Tatuam ASI, yang ketiga adalah nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ajaran Tatuam ASI, dan yang keempat adalah bentuk implementasi daripada ajaran Tatuam ASI. Baiklah, untuk mempercepat penyampaian materi pada materi Tatuam ASI ini, maka untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yakni Gede Wahyu Wiratama. Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izinkan saya melanjutkan materi. Susila merupakan kerangka dasar agama Hindu. Kedua setelah filsafat, Tatwa. Susila memegang peranan penting bagi tata kehidupan manusia. Su berarti baik, indah, harmonis. Sila berarti perilaku, tata laku. Jadi susila adalah tingkah laku manusia yang baik terpancar sebagai cermin objektif kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Etika merupakan pengetahuan tentang kesusilaan, berbentuk kaidah-kaidah yang berisi larangan atau aturan untuk menghindari perintah baik atau buruknya kesusilaan. Tingkah laku merupakan larangan-larangan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam perbuatan yang baik dan tidak baik. Sifat manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu subha karma atau perbuatan yang baik dan asubha karma, perbuatan yang tidak baik. Hal ini juga berkaitan dengan norma-norma adalah sebuah ukuran pedoman dalam etika atau aturan-aturan. Norma merupakan sebuah kaidah, ketentuan aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. Etika Hindu merupakan unsur kedua dari kerangka dasar agama Hindu yang sering disebut sebagai Dharma Sastra. Jika dikaitkan dengan hubungan etika dalam ajaran susila dan desendriya, yaitu desendriya merupakan 10 indera pada diri manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu panca budi indriya dan panca karma indriya. Panca budi indriya 5 gerak perbuatan atau rangsangan yang terdiri dari caksu indriya, penglihatan, grana indriya, penciuman, srota indriya, pendengaran, jihwa indriya, pengecap, tuak indriya, sentuhan atau rabaan. Panca karma indriya merupakan 5 penggerak yang terdiri dari wak indriya, mulut, panit, tangan, pada indriya, kaki, payu indriya, pelepasan, upasta indriya, kelamin. Lalu tujuan etika Hindu. Yang pertama, untuk membina agar umat Hindu dapat memelihara hubungan baik hidup, rukun, dan harmonis dengan orang lain. Kedua, untuk menghindarkan adanya hukum rimba di mana yang kuat menindas atau memperlat yang lemah.
Yang ketiga, untuk membina agar umat Hindu dapat menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Materi berikutnya, kata Tatwam Asi dinyatakan berasal dari bahasa Sanskerta. Dari situ dijelaskan bahwa kata tat berarti itu atau dia, kata tuam berarti engkau atau kamu, dan kata asi berarti adalah. Jadi tatwam asi dapat diartikan menjadi dia adalah kamu. Tatwam asi adalah ajaran kesusilaan tanpa batas yang merupakan filsafat agama Hindu. Tatwamasi berarti dia itu adalah kamu. Dengan kata lain, dapat diartikan aku adalah kamu atau kamu adalah aku. Dapat pula diartikan bahwa jiwaku adalah jiwamu dan jiwamu adalah jiwaku. Tatwamasi juga diartikan sebagai ajaran kesamaan martabat manusia. Maksudnya adalah semua manusia itu dilahirkan dengan derajat martabat yang sama, karena itu semua manusia harus saling mencintai, saling menghargai. Cinta kasih antar sesama manusia ciptaan Tuhan adalah sangat penting. Asas kesamaan martabat manusia ini perlu dipahami oleh umat manusia, khususnya umat Hindu, bahwa kita diciptakan oleh manusia Tuhan dengan derajat atau martabat yang sama. Berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua mengenai sastra suci yang berkaitan dengan ajaran Tatwam Asi. Sastra suci yang pertama saya ambil dari Chandogya Upanishad bab 6 sloka 8 yang berbunyi, Saya esu nima aitat atmayam idam sarwam. Tat sasatyam saatma tatwam asi. Swateketu iti. Buya ewama bagawan vichna payati iti tata saumya iti howaca. Yang artinya, yang itu adalah sari paling halus atau akar dari semuanya. Seluruh alam semesta menjadikannya sebagai atmanya. Itulah kebenaran. Itulah atma tatwam asi. Swateketu, mohonlah junjunganku. Ajarkanlah kepada hamba lebih jauh lagi. Baiklah anakku, kata beliau. Sastra suci yang kedua saya ambil dari kitab Yajurveda bab 36 sloka 18 yang menekankan bahwasanya semua manusia adalah sahabat. Bunyi dari sloka ini adalah Drete Drha Mitrasya Macak Susa Sarwani Bhutani Samik Santam. Mitra Syaham Caksusa Sarwani Bhutani Samikse Mitrasya Caksusa Samik Samahe, yang artinya, ya Tuhan penghancur semua kegelapan, semoga semua memandang kami sebagai sahabat. Semoga kami memandang mereka sebagai sahabat. Teguhkanlah kami dalam keyakinan ini. Sastra suci selanjutnya yang berkaitan dengan ajaran Tatwam Asi adalah Manawa Dharma Sastra, Sarga 6 sloka 8, yang mengajarkan kita untuk umat manusia agar selalu bersikap ramah, murah hati, dan wulas asih. Adapun bunyi dari sloka di sini adalah Swadaye Nitya Yuktasyat Danto Maitra Samahirah Data Nitya Manadata Sarwa Butanu Kampakah, yang artinya bersemangatlah menguncar Weda, berserahlah dalam menghadapi kesulitan, berlakulah ramah tamah terhadap siapa saja, selalulah bersikap murah hati dan wulas asih. Sastra suci selanjutnya adalah Sarasa Muscaya sloka 317 yang menekankan untuk kita bergaul dengan orang sadu. Bunyi dari sloka tersebut adalah Napape prati papasyat, sadurewa sada bawet, atmanaiwa hatah papoya, papam kartu micati, yang artinya, berbuat baiklah meski orang berbuat jahat padamu. Janganlah membalas dengan perbuatan yang jahat. Berbuat jahat dapat menghancurkan tubuh sendiri. Bukan orang lain yang mengenyam perbuatan jahat itu. Selanjutnya ada sastra suci pada Niti Sastra sloka 13
yang menegaskan agar kita memanfaatkan hidup ini untuk senantiasa berbuat baik. Sloka tersebut berbunyi, Muhurtamapi jiweca, narah suklena karmana, nakalpamapi kastena lokadwaya wirodina. Yang artinya, walau menikmati hidup hanya sesaat, tetapi kalau dipakai untuk berbuat baik, itu masih lebih baik daripada hidup lama tetapi menderita terus. Dan sastra suci selanjutnya atau yang terakhir yang dapat saya berikan pada materi ini adalah terdapat dalam Niti Sataka Sloka 28 di mana mengajarkan kita untuk menolong tanpa pamrih. Sloka tersebut berbunyi, Padmakaram dinakaro wikacam karoti candro, wika sayati kairawa cakrawalam, nabiartito Jaladarawapi, jalam dadati santah swayam parahitesu kerta biyogah, yang artinya orang bijaksana selalu ingin menolong orang lain tanpa diminta. Artinya atas kemauannya sendiri. Orang bijaksana menganggap hal ini sebagai kewajibannya yang utama. Sekian presentasi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisa Purwanti. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang nilai-nilai pendidikan karakter dan bentuk implementasinya. Yang pertama yaitu nilai-nilai pendidikan karakter dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama nilai spiritual dan religius, yang dimana dari ajaran tatonasi menuntut dan mendidik kita untuk dapat menjadi manusia yang memiliki jiwa spiritual atau syarat akan moral, sepertinya kasih sayang, cinta, dan manfaat untuk sesama hidup, dan manusia yang dapat menjalani hidupnya sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang nilai pendidikan karakter, nilai toleransi, yang dimana di dalamnya kehidupan manusia, perbedaan antara setiap individu akan sangat terlihat jelas, seperti baiknya agama, ras, suku, dan golongannya. Namun, ajaran tatomasi mengajak umat Hindu untuk senantiasa menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan dengan mengedepankan toleransi, sehingga dengan ini dapat terwujudnya kerukunan maupun keharmonisan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu nilai etika, yang dimana nilai etika ini dimaksud sebagai dari ajaran etika. Maka Tatuan Asi mengandung pedoman dalam memahami tingkah laku di dalam menjalani kehidupan, seperti mempelajari dan dapat membandingkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga dapat berlaku baik antar sesama manusia. Dan yang terakhir nilai peduli sosial, yang dimana nilai peduli sosial ini Tatuan Asi mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia. Dengan ini pula ajarannya untuk menuntut umat Hindu memiliki kepekaan dan sikap peduli sesama manusia, memberikan uluran tangan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan kesusahan. Baik, selanjutnya pemaparan materi tentang implementasi tatomasi, yang dimana seperti contohnya budaya menyama budaya, pemersatu melalui toleransi, serta hak asasi manusia. Nah, budaya menyama budaya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya menyama budaya. Budaya menyama budaya adalah sebuah konsep ideal yang bersumber dari nilai budaya masyarakat Bali yang difungsikan sebagai salah satu media pemersatu bangsa. Nilai budaya menyama budaya mengandung makna pemersamaan, persaudaraan, pengakuan sosial dengan pernyataan bahwa kita adalah bersaudara. Sebagai satu kesatuan persaudaraan, maka sikap dan perilaku dalam memandang orang lain sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka maupun duka. Nah, konsep ideal yang diajak sebagai pedoman di dalam hubungan antar manusia dengan manusia yaitu konsep tatwamasi, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Apabila kita menyayangi diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, begitulah seharusnya kita berpikir, berkata, berbuat kepada orang lain. Apabila prinsip-prinsip ini dapat dijalankan, maka kedamaian hidup dapat diwujudkan dan sekaligus juga dapat
sebagai ciri identitas bangsa. Selanjutnya itu pemersatu melalui toleransi, yang dimana pertama pengertian toleransi. Apa sih itu pengertian toleransi? Nah, pengertian toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang baik itu antar individu maupun antar kelompok. Adanya sikap ini dalam diri kita sendiri, seseorang bisa memberi rasa damai, aman, tentram, dan nyaman. Selain itu, sikap ini juga bisa memberikan pembelajaran indahnya suatu perbedaan dalam kehidupan ini. Tentunya adanya sikap antar sesama manusia bisa meminimalisir terjadinya perpecahan, peperangan, permusuhan, baik itu antar individu maupun kelompok. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agamanya tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hak kebebasan dalam beragama ini, adanya toleransi mampu digunakan untuk menghargai seseorang baik di lingkungan maupun di dalam organisasi, dan berhak untuk memeluk dan meyakini agamanya yang berbeda-beda. Ajaran Tattwamasi mengajarkan kepada umat Hindu untuk menjunjung tinggi persamaan derajat manusia meskipun di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Sikap toleransi adalah salah satu implementasi nyata dari ajaran suci yang dapat mewujudkan keharmonisan hidup yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia PBB tanggal 10 Desember 1948 juga mengandung nilai-nilai Tattwamasi. Ajaran kesamaan martabat manusia yang dimiliki oleh umat Hindu. Beberapa pasal yang penting dalam pernyataan umum hak asasi manusia ada kaitannya dengan Tattwamasi. Dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian umat Hindu, antara lain tercantum dalam pasal-pasal yang dapat disebutkan seperti manusia yang dilahirkan bebas, bermartabat sama, semua orang punya hak dan kebebasannya, tidak ada perbedaan kedudukan politik dan hukum, hak hidup, kemerdekaan dan keamanan, derajat sama dalam hukum dan perlindungan, berhak dan keadilan, tidak bersalah sebelum terbukti, tidak boleh campur tangan, berpikir dan beragama. Dengan ini terbuktinya bahwa Hindu telah dulu memiliki ajaran suci mengenai persamaan derajat manusia dan memanusiakan manusia jauh dari sebelum adanya pernyataan umum sebelum tersebut, karena ajaran Tattwamasi telah tercantum dalam kitab suci Weda itu sendiri. Baik, itulah dari penjelasan nilai-nilai pendidikan karakter dan bentuk implementasinya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi mengenai ajaran Tattwamasi. Dengan ini, harapan saya sebagai moderator agar materi tadi tidak hanya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, tetapi juga dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan salah satu quote dari kelompok kami yang kami miliki, yakni, "Hidup ini terlalu singkat, karenanya jalankanlah kewajibanmu dan sebarkanlah kebaikan setiap harinya." Saya, Niputu Vivi Aprismanti, mewakili dua rekan saya, ingin meminta maaf apabila selama presentasi berlangsung terdapat hal yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan untuk itu, presentasi ini saya tutup dan akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.